Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Epliana, NIM 7211419157. Kali ini saya akan membahas tentang sumber daya komputasi dan juga komunikasi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam komputer itu terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama adalah piranti keras. Ini meskipun komputer itu memiliki bermacam-macam kecepatan dan juga harga, tetapi fitur-fitur yang ada di dalamnya itu cukup umum, seperti prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan juga alat input-output. Komputer yang menjalankan kebanyakan operasi komputer itu untuk satu sistem informasi secara tersentralisasi disebut dengan komputer mainframe, yang mana dia itu mendukung ratusan bahkan ribuan pengguna dan operasi secara sekaligus. Kemudian yang kedua ada prosesor. Prosesor di sini disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit, yakni tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Jadi sebuah prosesor seperti Pentium Extreme Edition dari Intel itu mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam komputer. Dan kecepatan prosesor dan ukuran Word itu bersama-sama digabung untuk meningkatkan kekuatan komputasi. Jadi tugas dari CPU itu sendiri adalah mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Yang ketiga ada memori atau RAM. Jadi RAM ini terdapat di dalam motherboard, dan dia apabila komputer dimatikan datanya akan hilang, tetapi keunggulannya adalah dia sangat cepat dalam menyimpan data. Kemudian yang keempat adalah alat input. Jadi alat input adalah suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan pengiriman data ke ruang penyimpanan atau memori. Untuk alat-alatnya sendiri seperti keyboard, mouse, dan juga pemindai. Data yang diterima dari manusia itu mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi dengan alat-alat input lainnya. Sementara untuk alat output itu adalah suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer ke pengguna. Alat-alatnya seperti ke printer, komputer, CD, monitor, dan juga pengeras suara. Dan yang paling kita kenal saat ini adalah monitor dan juga printer. Untuk printer sendiri, jenisnya ada dua macam, yaitu ada printer laser dan juga printer tinta yang memiliki keunggulan masing-masing. Selanjutnya adalah ruang penyimpanan sekunder, di mana ruang penyimpanan ini itu tidak terdapat di dalam motherboard dan dapat dilepaskan serta dapat dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain. Selanjutnya adalah kecepatan prosesor. Jadi kecepatan prosesor itu diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini itu telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM itu memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Dan pada awalnya itu dinyatakan dalam megahertz atau MHz. Untuk ukuran Word itu adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dalam satu siklus komputer. Dan ukuran Word ini itu adalah hal yang penting karena ia menentukan berapa banyak karakter yang dapat dipindahkan dalam satu siklus komputer. Selanjutnya adalah ruang penyimpanan, ada dua macam, tetap dan juga dapat dilepas. Kalau tetap itu terpasang permanen di dalam komputer, sementara kalau yang dapat dilepas itu biasanya berbentuk seperti pita, disk, flash drive, CD, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat-alat komputasi pribadi, ada tiga macam, yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, kemudian dari smartphone, dan yang ketiga ada jaringan rumah. Nah, selanjutnya adalah macam-macam piranti lunak. Jadi piranti lunak sistem itu adalah piranti lunak yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sementara kalau piranti lunak aplikasi itu piranti lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, misalnya seperti perhitungan pajak, akuntansi atau penggajian, penyusutan aset tetap, dan transaksi-transaksi lain. Nah, keuntungan piranti lunak siap pakai itu adalah yang pertama, tidak harus menunggu programmer untuk mengembangkannya dalam waktu 6 bulan. Kemudian yang kedua, piranti lunak siap pakai itu lebih murah dibandingkan piranti lunak khusus. Nah, piranti lunak aplikasi khusus itu adalah piranti lunak yang dibuat oleh suatu programmer dalam perusahaan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang disesuaikan dengan operasi perusahaan. Sementara kalau piranti lunak yang ditulis oleh pengguna itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, kemudian tingkat kerumitan aplikasi, dan juga kemudahan penggunaan paket piranti lunak. Lalu untuk komunikasi, itu adalah kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui suatu sistem telepon publik. Gitu.
Kalau koneksi publik itu seseorang yang menggunakan sistem telepon itu tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat diandalkan. Jadi protokol-protokol untuk sistem telepon publik itu dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah. Selanjutnya adalah modem telepon. Jadi modem telepon itu adalah modem yang menghubungkan sekitar komputer setempat yang ada di rumah ke internet pada kecepatan sekitar 56 kbps. Sementara kalau modem kabel itu adalah modem yang tersambung pada kabel koaksial yang umumnya digunakan untuk menerima siaran TV kabel. Dan kecepatannya itu bisa mencapai 2 Mbps, tetapi terkadang kecepatan sebenarnya itu hanya berkisar 512 kbps. Selanjutnya adalah saluran pribadi, jadi suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Dan ada dua macam saluran pribadi yang terkenal, yaitu saluran T1 dan juga T3. Untuk saluran T1 itu terkadang disebut dengan kanal T1 memiliki kecepatan maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Sementara kalau saluran T3 itu dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Gitu. Selanjutnya adalah jaringan pribadi maya. Ini adalah saluran pribadi yang paling mahal biayanya. Karena dibandingkan dengan koneksi internet, saluran pribadi itu lebih aman. Karena data organisasi adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Lalu untuk komunikasi jaringan, selain standar bagi arsitektur jaringan, itu dibutuhkan pula suatu protokol. Protokol itu adalah spesifikasi dari format data yang dikirimkan di antara alat-alat komunikasi. Setelah standar bagi jaringan komunikasi berhasil dibuat, dan protokol-protokol pemindahan data diletakkan, maka hasil-hasil teknologi informasi itu akan dapat disebarluaskan. Lalu selanjutnya adalah protokol untuk komunikasi komputer. Jadi komputer itu pada awalnya tidak dirancang untuk menyimpan data dari komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Jadi terminal itu adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor dan dia hanya menyediakan alat untuk memasukkan dan menampilkan data saja. Selanjutnya adalah sistem network arsitektur. Jadi sistem network arsitektur itu adalah sistem yang membutuhkan satu induk komputer utama yang mengumpulkan komputer lain untuk terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urut-urutan. Sementara kalau token ring itu suatu sistem yang tidak mengandalkan komputer induk untuk mengendalikan komunikasi komputer-komputer lain, tetapi memperlakukan komputer lain itu sama. Kalau Ethernet itu adalah hasil kerjasama Xerox beserta Intel dan juga Digital Equipment Corporation. Jadi Ethernet itu adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Lalu selanjutnya adalah alamat jaringan internet. Jadi alamat IP itu adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 sampai 255 dan dipisahkan oleh titik. Jadi bagian angka tadi itu menampilkan jaringan, kemudian host, subjaringan, dan juga komputer yang sedang dituju. Gitu. Lalu untuk jenis-jenis jaringan sendiri ada 3 macam, yaitu jaringan area lokal, jaringan area metropolitan, dan juga jaringan area luas atau wide area network. Gitu. Nah, ini simpulannya. Jadi arsitektur sistem komputer itu dasar meliputi prosesor, memori, ruang penyimpanan. Dan komponen ini tuh bekerja sama untuk memasukkan, manipulasi, dan juga mengeluarkan informasi untuk pengguna. Dan komputer itu dapat bertindak sebagai sumber daya yang berdiri sendiri, namun kekuatan mereka sebagai alat bisnis itu mengalami peningkatan yang sangat besar ketika mereka berbagi data. Dan yang ketiga, komunikasi data itu dapat terjadi dari satu komputer ke komputer lain, baik itu secara langsung maupun melalui suatu koneksi jaringan atau melalui jaringan sistem telepon publik. Dan yang keempat, komunikasi itu membutuhkan standar karena berbagai perusahaan itu pembuat piranti keras komputer dari telepon itu harus memiliki penyajian data yang sama dan juga dapat dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.